Ya, eh, Bang, mungkin ada satu topik yang ingin saya ajukan gitu. Yang saya ajukan itu mungkin soal sekolah. Oh, sekolah. Bang, kan kadang orang kami punya orang tua atau pada pada umumnya kebanyakan masyarakat kita itu kan bilang bahwa kalau mau sukses itu harus sekolah. Jadi kalau mau sukses harus sekolah. Ini menurut Bang Mario bagaimana? Kira-kira oke, kalau mau sukses harus sekolah atau tidak? Begitu menurut Bang bagaimana? Ya, kalau kita pandang ya, kita pandang terus kita perhatikan, itu tidak ada salahnya. Tidak ada salah. Itu benar. Karena untuk mengetahui sesuatu, kita perlu mengikuti proses pendidikan. Nah, proses pendidikan yang dimaksudkan yaitu adalah sebuah lembaga, yaitu sekolah. Ini tergantung dari mana kita memaknai ya, sekolah itu seperti apa. Jadi kalau kita kembali kepada peradaban ya, saya pakai peradaban Yunani kuno lah. Nah, itu orang-orang dahulu ya, di zaman Yunani kuno itu sekolah itu dimaknai sebagai free time. Mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang. Makanya kan itu kalau dalam bahasa Yunani itu skole. Iya, skole yang artinya free time ya. Sekolah lah untuk mengisi waktu luang. Jadi orang-orang pada zaman itu mereka membawa anak-anaknya ke suatu tempat, tempat di mana ya dimanapun tempat itu, dimanapun tempatnya bebas kepada siapa saja yang mereka anggap bisa mengajarkan mereka. Jadi pada zaman itu orang-orang Yunani mengantar anak-anak mereka ke tempat di mana orang yang bisa mengajarkan mereka. Itu sejarah lahirnya sekolah itu. Berarti pada saat itu tidak ada lembaga resmi ya? Iya, belum ada lembaga resmi. Seperti sekarang ya sekolah ini. Ya, kalau kita maknai secara filosofis, sekolah itu untuk mengisi waktu luang. Nah, kenapa dikatakan mengisi waktu luang? Karena tujuan dari sekolah itu bukan membebani, menyenangkan ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa sekarang ya, jadi tujuan sekolah itu menyenangkan, bukan terbebani. Jadi dalam proses pendidikan yang merasa terbebani ya pasti nggak susah untuk menangkap sesuatu kayak begitu. Oke, berarti yang saya tangkap ini berarti pada saat itu kan tidak ada lembaga pendidikan yang formal mungkin seperti sekarang. Lalu mungkin saja orang tua daripada anak-anak ini datang membawa anaknya kepada orang yang dianggap ternyata mampu atau mempunyai suatu keahlian, suatu ilmu tertentu yang bisa diwariskan atau bisa diajarkan kepada murid atau anak yang diantarkan oleh orang tua bersangkutan gitu. Nah, Bang Mario, kira-kira soal pertanyaan tadi, apakah sukses itu dia akan kita raih ketika kita sekolah dulu atau kita bisa sekolah tanpa sukses? Atau kita bisa meraih kesuksesan tanpa sekolah? Nah, kira-kira menurut Bang gimana? Nah, ini kembali lagi pada perspektif ya. Sekolah itu tidak semata-mata diartikan sebagai sebuah lembaga ya. Karena proses pendidikan itu kan tidak selamanya dalam sebuah lembaga yang kita sebut dengan pendidikan formal ya, lembaga formal. Jadi kesuksesan itu
tergantung bagaimana kita memaknai pendidikan itu seperti apa. Kita tidak bisa menjudge, ya, tidak bisa menghakimi orang-orang yang tidak sampai kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka tidak akan sukses. Kan kita nggak tahu mereka mengikuti proses pendidikannya di luar, iya kan? Iya, terkadang kan ada tiga jenis pendidikan ya, kalau di sana ada tiga jenis pendidikan tuh, yang sekolah formal, Iya. formal dan non formal. Mungkin saja ada yang ikut sekolah non formal atau informal. Iya, karena ini ya kita lihat ya pada zaman Yunani itu orang mengartikan bahwa ini filosofi sampai lahirnya sekolah ya. Orang mengartikan sekolah itu free time, mengisi waktu luang. Akhirnya ketika mengikuti proses pendidikan, terasa menyenangkan, have fun. Terasa menyenangkan, have fun. Jadi bayangkan ya, sesuatu yang kamu ikuti berdasarkan Paksaan sananya. paksaan, Iya. itu nangkap gak? Ya belum tentu. Ya belum tentu. Makanya istilahnya pada waktu itu, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Jadi tempat yang mereka rasa dimanapun orang yang bisa mengajarkan mereka, ya mereka artikan itu sebagai sekolah. Sebagai sekolah. Oke. Jadi sekolah itu bukan soal gedung, bukan soal gedung. Di mana kamu mendapatkan proses belajar, itu namanya sekolah. Oke. Akhirnya kan kalau kita perhatikan ya, pada zaman itu orang-orang tua ya kan membawa anak-anaknya ke orang-orang yang mereka anggap bisa mentransferkan ilmu pengetahuannya kepada anak-anaknya. Dalam tanda kutip ketika mereka mempunyai waktu luang. Itu pada zaman itu. Dalam arti bukan berarti saya menyalahkan sistem pendidikan yang sekarang. Tidak. Bukan soal itu sih. Bukan soal itu. Lebih kepada bagaimana kita memaknai sekolah. Itu dikontekstualisasikan dengan kehidupan sekarang itu seperti apa, sehingga tidak menjadi bias makna mengenai sekolah seperti itu. Jadi apa ya, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan baik, pada waktu itu sekolah dia menjadi fungsi sekolah materna. Ya, sekolah materna. Sekolah materna itu pengasuhan ibu sampai usia tertentu. Akhirnya seiring berjalan waktu, dia menjadi apa? Ya toh? Pada zaman itu ya, akhirnya menjadi sekolah in loco parentis. Jadi lembaga, akhirnya dibentuklah menjadi suatu lembaga pengganti orang tua. Jadi pada sebelumnya kan mereka membawa anak-anaknya kepada orang-orang yang dianggap bisa mengajarkan mereka. Akhirnya berjalannya waktu, ya toh, mereka membentuk satu lembaga. Satu lembaga itu yang disebut pada zaman itu, ya kalau pengucapan saya agak salah, tapi ini dalam bahasa Yunani sih. Sekolah in loco parentis. Sekolah in loco parentis. Itu lembaga pengasuhan anak pada waktu senggang. Iya, lembaga pengasuhan anak pada waktu luang. Jadi sekolah itu untuk mengisi waktu luang. Iya. Jadi pada saat itu tidak ada jadwal yang kita bilang kaku, yang harus setiap sistematis terstruktur. Belum. Nah, itu kan akhirnya kan anak-anak pada zaman itu ya kan merasa pendidikan itu menyenangkan, have fun. Dan itu berpengaruh pada kecerdasan mereka. Karena sesuatu yang diikuti secara keterpaksaan itu tidak akan tangkap. Ya, mungkin itu yang kemudian menjadi alasan dari Menteri Pendidikan kita ya. Menteri Pendidikan kita yaitu Pak Nadiem Makarim yang kemudian mencetuskan Merdeka Belajar. Mungkin saja itu konsepnya dari zaman Yunani. Zaman Yunani. Nah, kayak tadi yang saya sampaikan tadi ya, sekolah in loco parentis.
sekolah in loco parentis ya. Itu lembaga pengasuhan anak ketika ada waktu senggang ya, ketika ada waktu luang. Akhirnya lembaga ini dikenal dengan apa ya? Dinamakan sebagai lembaga asuh anak. Atau bisa dikatakan itu ibu. Nah, lembaga ini berjalan waktu dinamakan sebuah ibu asuh. Ibu asuh itu yang kita kenal dengan nama alma mater. Jadi ternyata latar belakang pengucapan penggunaan kata alma mater itu dari apa? Dari kalau dalam bahasa Indonesia kan apa? Ibu asuh, pengasuh yang dimana punya apa ya? Atau pernah dengar nggak? Maaf ya saya potong. Pernah dengar nggak? Okay. Soal alma mater itu apa? Ya, atau ketika kamu masuk perkuliahan dijelaskan secara filosofis. Jadi kalau alma mater memang saya pernah dengar, tetapi untuk penjelasan secara filosofis kira-kira kenapa sebutan kata alma mater, siapa yang menyebutkan dan kapan diucapkan itu kata alma mater itu memang tidak pernah juga saya dapatkan. Ini mungkin baru saya dapatkan ketika diskusi ini. Alma mater itu kan berasal dari dua kata, itu alma dan mater. Alma dan mater. Yang tadi saya sebutkan tadi ibu asuh. Ibu yang memberi ilmu. Jadi jangan kita pakai alma mater saja tapi kita tidak paham secara filosofi, itu berbahaya juga. Itu fatal sih gitu. Oke, Bang. Lalu agak keras kalau saya kurang. Oke. Lalu begini. Menurut Bang, sekolah itu penting atau tidak? Sekolah itu penting. Penting. Sekolah itu penting. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa sistem pendidikan kita ambruk ya, sistem pendidikan kita tidak bagus, bagi saya itu adalah keberhasilan dari pendidikan. Keberhasilan dari pendidikan. Iya, keberhasilan dari sekolah itu adalah ketika kita tahu bahwa sekolah itu tidak penting. Berarti logikanya sekolah itu berhasil membuat kita sadar. Oh ya. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan nggak bisa menuntaskan, nggak bisa menuntaskan pemahaman kita dengan cara berpikir bahwa sekolah itu tidak penting. Itu keliru juga. Karena kamu mengetahui sekolah itu tidak penting ya dari sekolah. Kamu mengetahui sistem pendidikan itu tidak bagus itu dari sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, belum tentu kamu mengetahui sistem pendidikan itu bagus. Logikanya sederhana. Kamu mengetahui sistem pendidikan itu bagus dan tidak, itu dari mana? Dari sekolah. Ya, jadi kesimpulannya keberhasilan dari sekolah yaitu kita tahu bahwa sekolah itu tidak betul. Itu adalah keberhasilan dari sekolah. Dari sekolah itu ya. Jadi ketika pemuda atau kalangan manapun sampai di tahap mengkritisi bahwa sekolah itu tidak betul, berarti bagi saya itu adalah keberhasilan sekolah. Keberhasilan sekolah. Iya kan, kalau kita nggak sekolah nggak mungkin kita paham sistem pendidikan itu betul atau tidak. Ya, belum tentu kata-kata itu juga keluar ya. Iya, belum tentu kata-kata itu juga keluar. Ini kan perspektif. Oke, berarti sekolah itu ternyata sangat penting. Dan menurut Bang, kira-kira adakah tidak mungkin pertimbangan atau refleksi soal sekolah kita hari ini? Kira-kira menurut Bang sudah tepatkah, tidakkah, atau ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus dikurangi? Kira-kira ada tidak? Kalau saya sih melihatnya lebih kepada metodologinya ya. Metodologinya itu sangat penting. Nah, kita lihat Menteri Pendidikan kita ya menerapkan konsep apa? Merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar ini kan kalau kita maknai seperti yang tadi dijelaskan kan secara filosofi dari lahirnya sekolah, mengisi waktu luang. Yang dimaksudkan dengan mengisi waktu luang itu kalau diterjemahkan itu adalah bagaimana kita memaknai sekolah itu dengan proses yang menyenangkan. Karena sesuatu yang bersifatnya menyenangkan pasti akan mudah dipahami. Akan mudah dipahami dan juga diingatnya dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi lebih kepada metodologi sih. Metodologinya seperti apa? Ya oke lah, kita boleh merumuskan sistem pendidikan yang seperti ini. Tapi kalau metodologinya keliru, ya juga cara berpikirnya juga keliru.
mungkin bisa jadi juga begini, kan selama ini kita sudah punya fasilitas ini, ada ruangan dan sebagainya, tapi ada terkadang kalau diskusi dengan beberapa pelajar, dengan beberapa mahasiswa, kadang kan ada yang mengatakan kepada saya, mereka tuh lebih suka belajar di luar, tidak suka belajar di dalam kelas. Jadi kalau di dalam kelas itu katanya mereka itu pikirannya seperti terkurung. Pikirannya mereka maunya duduk diskusi santai biasa, mungkin di bawah pohon kah. Itu juga mungkin salah satu konsep daripada merdeka belajar. Iya. Jadi merdeka belajar itu salah satunya itu. Ini kan kembali kepada tadi yang saya sebutkan tadi, metodologis. Iya, metodologi. Nah, bagaimana kita melihat realitas sosialnya itu seperti apa? Kan inti dari proses pendidikan yang baik itu ketika ada dialektika di dalam. Ada dialektika. Iyalah, misalnya ketika kita sebagai pengajar kita menjelaskan dari A sampai Z, ya kan? Akhirnya ditutup dengan apa? Ada yang bertanya. Jadi seolah-olah sumber pengetahuan itu dari pengajar saja, itu keliru menurut saya. Iya, ini kan kita berbicara metodologi. Bagaimana metodologi itu sangat penting. Nah, ini yang harus dipahami. Karena kegagalan kita dalam menjalani proses pendidikan yaitu ketika kita menghidupkan budaya bisu. Seharusnya budaya bisu itu kita berantas. Dan budaya bisu ini menurut Bang lahir dari pendidikan yang monolog satu arah. Iya. Berarti mungkin ini yang kemudian menjadi masalah kita kan hari ini. Artinya saya secara pribadi juga melihat, dan mungkin Bang juga kadang melihat saudara-saudara kita atau kami, saya juga refleksi tentang diri saya sendiri. Dari SD, SMP, SMA itu bahkan ketika disuruh maju atau mau mengungkapkan sesuatu, itu ada rasa ketakutan, rasa takut nanti argumentasinya tidak diterima oleh teman-teman dan atau oleh guru, yang bisa mungkin guru atau teman-teman tadi bisa tertawa karena ada argumentasi saya yang mungkin melenceng atau tidak tepat dengan yang diajarkan gitu. Padahal mungkin saya punya pemahaman lain tentang hal yang sama. Iya, itu karena ketakutanmu itu sudah dibentuk, sudah dirancang melalui proses pendidikan. Makanya di sini saya tekankan, ketika kita membawakan materi atau peran kita sebagai pengajar, seharusnya kita memposisikan diri kita itu sebagai fasilitator. Fasilitator. Iya. Apa kira-kira menurut Bang tugas fasilitator itu? Dia sebagai jembatan untuk mengarahkan proses pendidikan itu dengan baik, dengan mengartikan bahwa semua orang adalah guru. Semua orang adalah guru. Dalam arti begini, iya, dalam proses pendidikan itu kita membutuhkan guru. Yang dimaksudkan dari konsep semua orang adalah guru itu, bagaimana kita membangun metodologi yang baik. Ya. Nah, semua orang adalah guru nih, jangan diterjemahkan keliru. Jangan diterjemahkan keliru. Konsep semua orang adalah guru nih. Kalau diterjemahkan keliru, nanti satu nggak dengar satu. Kita membutuhkan guru, tapi yang dimaksudkan semua orang adalah guru. Bagaimana kita membangun suatu proses pendidikan itu yang baik, gitu. Jadi setiap narasi itu punya maknanya. Tapi kalau bias makna juga bermasalah. Semua orang adalah guru, bukan berarti kita tidak memerlukan guru. Bukan berarti kita merasa guru. Ketidaktahuan kita bisa dapat dari orang lain. Kayak gitu. Mungkin ini juga Bang, ada satu kata yang biasa sering diucapkan bahwa kamu harus belajar dari saya karena saya melihat matahari duluan. Ini berarti kurang tepat ya kalau digunakan dalam dunia pendidikan. Begini, kalau kita bicara dari itu ya, dari sisi itu ya, narasi yang disampaikan tadi, tingkat kecerdasan dari seseorang itu bukan soal siapa yang lahir di luar, siapa yang melihat matahari di luar, siapa yang senior, ya kan? Bukan dari itu. Nah, kalau bicara dari konteks lihat matahari di luar ya saya lihat matahari di luar. Sekarang muncul pertanyaan, Anda yang melihat matahari di luar, Anda memaknai kah tidak? Inti dari pengalaman itu makna dari pengalaman yang ada. Setiap orang memiliki banyak pengalaman.
Tapi menjadi pertanyaannya, pengalaman itu dimaknai atau tidak? Oke, pengalaman itu dimaknai atau tidak? Iya. Ya kalau lihat matahari dari duluan tapi prosesnya tidak betul, itu juga bermasalah. Itu juga bermasalah. Iya, itu juga Bisa bermasalah. jadi yang tidak lihat matahari duluan, tapi prosesnya baik, Iya. benar, tepat. Nah itu yang kemudian berhasil, mungkin saja lebih paham. Iya. Lebih paham daripada mungkin seniornya atau gurunya tadi. Ya. Berarti memang pendidikan itu sangat penting, harus dialektis ya. Artinya yang tadi disampaikan bahwa semua orang itu adalah guru, ya. Bukan berarti yang saya tangkap begini. Oke, ketika guru menjelaskan dan tiba-tiba ada pemahaman saya yang mungkin di luar daripada buku. Kan kadang guru menjelaskan atau mungkin dosen menjelaskan, terkadang kan itu dijelaskan dari dalam buku. Ada buku-buku, ada literatur. Nah, dan ketika dalam penjelasan itu saya punya pemahaman tersendiri, saya punya refleksi tentang segala sesuatu yang ada, mungkin tentang ilmu yang diajarkan itu, dan itu mungkin untuk saya atau dalam dunia pendidikan itu bisa dibenarkan. Makanya bisa dibenarkan, jadi mungkin teorinya saya dapat dari guru, tapi saya bisa pakai pengalaman saya sehari-hari untuk mendukung teori yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi kita kembali lagi tadi mengatakan bahwa sukses dan tidaknya itu tergantung sekolah. Ya. Nah, sekolah itu banyak, memaknai sekolah itu banyak. Kita tidak bisa menjudge atau menghakimi bahwa orang yang tidak berpendidikan tinggi itu tidak sukses, karena tingkat kesuksesan tiap orang itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda, begitu. Karena tujuan utama dari sekolah itu bagaimana dia mengimplementasikan pemahaman yang dia dapat ya. Nah, sekarang bicara pemahaman itu bukan soal di dalam saja, bukan soal di dalam ruangan, bukan di dalam sebuah lembaga yang sifatnya formal. Gitu. Karena tujuan utama dari sekolah itu bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan kita ke depannya. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persoalan. Bagaimana agar kita bisa mengatur kehidupan yang lebih baik. Gitu. Oke, Bang. Terima kasih, mungkin cukup dulu, nanti baru kita cari lagi mungkin topik apa, sehingga pemahaman kita ini kan bertambah. Artinya seperti yang disampaikan, sekolah itu kan bukan di dalam ruang-ruang formal saja, tetapi bisa jadi seperti sekarang ini kan mungkin salah satu jenis pendidikan non formal ya gitu. Oke, Bang, terima kasih. Siap.